Selamat pagi para penggemar Rama Channel yang saya muliakan. Kembali Rama Channel mengulas tentang situs Kumitir, situs yang luar biasa. Kemarin kita mengulas tentang talutnya, sekarang kita akan mengulas tentang inti dari apa yang dijaga oleh talut tersebut. Dan itu sudah diketahui berdasarkan data dari tim arkeolog bahwa yang dijaga adalah Candi Pedarman Mahesa Cempaka dan Raja Wisnuwardana. Seperti apakah? Setelah kita mengitari sisi-sisi talut, hasil dari pra-eskavasi, hasil dari eskavasi di tahun 2019, maka kita sudah mulai mendapatkan informasi yang lebih detail. Hasil pra-eskavasi yang dilakukan di bulan Juli tahun 2020 pada 9 titik ternyata telah memberikan gambaran dimensi dari talut Kumitir seperti apa. Sisi timur yang telah tereskavasi di tahun 2019, sisi utara hasil dari praeskavasi juga ditemukan struktur talut. Demikian juga sisi selatan yang merupakan sisi tenggara pertemuan antara sisi timur dan sisi selatan. Pada sikunya sudah ketemu sehingga batasan sisi selatan sudah diketahui. Dimensi talut berdasarkan informasi yang telah disusun oleh para tim arkeolog diketahui bahwa lebarnya adalah 193,2, sementara panjangnya adalah 312,2 meter. Talut membentang dari barat ke arah timur karena berbentuk persegi panjang. Dari sisi topografi diketahui bahwa talut sebelah barat itu jauh lebih rendah dibandingkan sebelah timur, sehingga dari sisi topografi diketahui bahwa talut berbentuk berundak-undak, dan posisi timur jauh lebih tinggi, sehingga diasumsikan bahwa posisi timur adalah letak dari candi. Posisi timur adalah posisi yang dianggap lebih sakral, tempat dari candi itu berada. Berdasarkan data dari lapangan diketahui bahwa sisi timur berdekatan dengan makam masyarakat Dusun Bendo. Apakah di sini letak dari Candi Pedarman Mahesa Cempaka dan Raja Wisnuwardana? Data-data akan mengungkap semuanya. Memang secara kasat mata jika kita melihat di lapangan bahwa sisi timur talut berjarak kurang lebih sekitar 100 meter. Itu ada makam masyarakat Dusun Bendo, dan di belakang makam ada gundukan tanah dan ada struktur-struktur batu bata yang masih terlihat nyata. Praduga sementara di situ daripada candi. Kita lihat sekarang yang di bawah ini dekat dengan asap itu adalah makam masyarakat Dusun Bendo. Itulah lokasi dari makam, dan di belakang makam itu adalah gundukan tanah. Dan kita sudah coba membuat dalam bentuk diagram, membentuk denah sisi-sisi dari talut dan lokasi di seputaran talut diketahui sebagai berikut.
dengan diketahuinya sisi timur, sisi selatan, sisi barat, dan sisi utara, maka lebar dari Talut diketahui adalah 193,6 meter. Panjang Talut adalah 312,3 meter, membentang dari barat ke timur. Di sisi sebelah timur berdekatan dengan Talut adalah makam masyarakat Dusun Benduk. Kita lihat dalam denah itu ada titik-titik kuning, itu adalah tempat di mana ditemukannya pipi tangga dari candi. Sementara yang titik merah adalah ditemukannya batu andesit yang berbentuk dalam kapasitas yang besar, namun terpecah dalam 5 titik. Kalau melihat dari sisi belakang, kita akan bisa melihat ini dari belakang daerah Gundukan. Kita lihat bagaimana Gundukan itu sendiri, itu adalah tumpukan tanah yang masih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Yang tertutup pada daun-daun hijau itu ada struktur batu bata. Kita akan lihat seperti apa struktur batu bata yang ada di sana. Semakin dekat kita lihat, seperti inilah dia, struktur batu bata yang masih nyata, dan ini adalah batu bata kuno. Dan di atas ini, nah ini kita lihat kembali, yang tertutup pada daun-daun hijau itu adalah struktur batu bata. Sementara kalau kita ngelihat ke sisi sebelah kanannya, inilah yang disebut dengan pipi tangga candi. Ini yang ditemukan di sisi selatan, di sisi paling selatan barat, atau sebutan lebih tepatnya adalah di barat daya dari lokasi. Ini sisi pipi tangga candi, sehingga asumsinya candi itu menghadap ke arah barat, sesuai dengan kriteria Candi Pedarman menghadap ke arah barat. Kalau kita naik ke atas, ke arah Gundukan, nah ini kita naik ke atas, kita akan melihat inilah yang disebut dengan batu andesit yang telah berbentuk. Batu andesit dalam kuantitas, dalam bentuk yang besar, tapi dia sudah terstruktur rapi. Cuman dia terpisah satu dengan lainnya. Ada 5 titik, ada 5 jenis batu andesit yang ada. Dan kembali kita lihat kalau sisi luar batu bata yang ada, jelas sekali bahwa candi ini, Candi Pedarman Mahesa Cempaka Wisnuwardana, diasumsikan sebagai candi yang terbuat dari 2 unsur, yaitu batu andesit dan batu bata. Dan kalau mengingat rangkaian sejarah bahwa Candi Pedarman Mahesa Cempaka dan Wisnuwardana dibangun oleh Raja Kertanegara pada tahun 1280 Masehi, terlihat jelas dan nampak dengan sangat detail bahwa batu bata yang ada di sana memang batu bata kuno. Dan inilah penyusun struktur candi selain batu andesit. Kalau lihat dari sisi atas, disinilah letak yang dalam kondisi rimbun, itulah lokasi yang diperkirakan lokasi candi. Dan yang di bawah ini adalah di mana pipi tangga candi ditemukan. Sehingga asumsi bentuk candi menghadap ke barat itu bisa diprediksikan. Sementara yang di bawah ini adalah hasil dari ekskavasi di tahun 2019. Ini sudah dibuatkan atap rencananya. Ini adalah sudut tenggara pada saat penemuan dilaksanakannya pra-ekskavasi di bulan Juli tahun 2020.
Dan ini adalah susuran sisi selatan. Yang ada garis sedikit agak gelap itu adalah sisi selatan. Sementara kalau kita lihat dari selatan mengarah ke arah barat, nah inilah dia posisi lokasi yang diperkirakan candi. Kita patut berbangga kepada tim arkeolog kita karena mereka telah mampu mengimplementasikan pengetahuan mereka sehingga mereka bisa menentukan dimensi dari talut dan sudah bisa memperkirakan seperti apa bentuk dari candi. Dan harapan kita dengan ditemukannya Pedarman Mahesa Cempaka Wisnuwardana, kita akan bisa menguak lagi jejak-jejak para leluhur kita, jejak-jejak Majapahit maupun jejak-jejak sebelumnya, sehingga kita tahu kebesaran dan kehebatan para leluhur kita. Dan dengan ditemukannya Candi Pedarman Mahesa Cempaka dan Raja Wisnuwardana, kita berharap kita akan menemukan di mana istana Majapahit berada. Wassalam.